Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Fauzan Nasrullah dengan NIM 3333240015 dari kelompok 21 Praktikum Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menyelesaikan suatu masalah probabilitas ko- kontinu dengan menggunakan dua software yang berbeda. Sebelum kita mulai tutorial, kita akan lihat terlebih dahulu masalahnya. Di sini bisa dilihat di soalan pertama. Penghasilan bulanan dalam juta rupiah, karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu 2,5 dan eh, beta mu dan sigma itu 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Oke, ini masuknya ke probabilitas kontinu jenis log normal. Yang kedua itu proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa 5 dan beta 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Dan yang nomor tiga, waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiga pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa 3 dan beta 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Oke, yang pertama-tama kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan software Studio. Oke, di sini sesuai dengan soal yang pertama, jenis probabilitasnya itu log normal dengan parameter distribusi log normal, lalu kita masukkan datanya dengan mu-nya 2,5, sigmanya 0,4. Nah, nilai untuk probabilitasnya yaitu X-nya sama dengan X-nya itu 20. Ini kita menggunakan rumus probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Probabilitas satu dikurangi eh, eh, dialog normal, dialog normal ini. Lalu setelah itu kita sintaksnya kita running, didapat hasil 0,10. Oke, lanjut di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini probabilitasnya itu masuk ke jenis beta. Kita masukkan parameter betanya yaitu alfanya 5, betanya 2, lalu tinggal proporsinya. Kenapa di sini ada X1 dan X2? Karena nilai X1 X2-nya itu ada di antara 0,6 sampai dengan 0,9. Lalu kita masukkan sintaksnya probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja. Nah, setelah itu kita copy sintaksnya, kita buka sintaksnya, lalu kita run. Oke, didapat hasilnya yaitu 0,65. Lalu di soal yang ketiga, yaitu probabilitasnya masuknya ke jenis probabilitas gamma. Nah, parameter distribusi gamma itu alfanya 3, betanya 2. Lalu probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam, yaitu kita masukkan sintaksa probabilitas eh, T gamma itu 8. Setelah itu kita blok, lalu kita running. Oke, didapat hasilnya 0,76 atau 76%. Nah, setelah kita menggunakan software RStudio, kita lanjut ke software berikutnya, yaitu Minitab. Oke, di software Minitab ini, yang pertama, kita ingin menyelesaikan problem nomor satu kan. Lalu, karena jenis distribusinya probabilitas distribusi log normal, kita pilih log normal. Nah, kita lihat lagi angkanya 2,5 dan 0,4. Kita masukkan 2,5, 0,4. Saat ini kita nanti jadi input konstan, itu 20. Karena tadi konstannya batasnya yaitu di angka 20 juta rupiah per bulan. Lalu kita oke. Nah, didapat hasil 0,89. Sebenarnya berbeda dikarenakan eh, kita tuh menggunakan satu rumusnya beda. Kita lanjut.
Terus selanjutnya itu menggunakan probabilitas beta. Oke, di probabilitas beta ini kita menggunakan dua kali input. Nah, itu ada 52. Nah, untuk input kontan utamanya yaitu di angka 0,6. Karena X-nya ada dua kan. Jadi kita pertama input 0,6 dulu. Jadi dapat hasilnya 0,23. Lalu kita input lagi beta tadi 52. Nah, kita jadi 0,9. Oke. Kenapa dua kali ini? Karena rumusnya itu karena di antara 0,90 dan 0,60. Jadi kita setelah mendapat dua hasil ini, itu tuh dihitung lagi hasil dari 0,9 yaitu 0,88 dikurangi dengan hasil dari 0,6 yaitu 0,23. Maka akan didapat hasil 0,65 yang sama dengan di RStudio. Gitu, gitu. Kita kalkulasi lagi. Kita sisi lagi. Probabilitas distribusi. Sekarang yang nomor. Itu yang nomor 8. Sini kan ada 3, ini 2. Lalu di bagian konstannya itu 8. Oke. Oke, didapat hasil yang 0,36. Eh, jadi kesimpulannya, dari dua software yang berbeda memiliki probabilitas hasil yang sama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.